diperkosa oleh pemimpin tentara Jepang dan juga oleh manajer rumah bordil. Halo semuanya, selamat datang di channel Hana Caraka yang pastinya di konten Cari Cakap Misteri. Sebelumnya, gue mau ngucapin ke kalian nih, selamat tahun baru. Semoga apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud di tahun ini. Amin. Pada episode kali ini, gue akan membahas sebuah tragedi yang pernah terjadi di negeri tercinta ini, guys. Tepatnya pada masa penjajahan Jepang. Jadi, gue akan membahas Jugun Lanfu, sebuah sebutan untuk para wanita penghibur pada masa penjajahan Jepang. Sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, bisa banget klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasi yang berupa lonceng tuh, yang lambangnya lonceng itu jangan lupa dinyalain tuh, supaya kalian gak ketinggalan konten-konten menarik ke depannya. Gak perlu berlama-lama lagi, kalian juga udah penasaran kan gimana ceritanya? Bersama gue Muhammad Dandi, dengarkan ceritanya dan uji nyalimu. Jadi guys, Jugun Lanfu ini merupakan perempuan penghibur yang menemani tentara Jepang selama periode perang pada tahun 1942 hingga tahun 1945 atau selama periode perang Asia Pasifik. Jadi guys, mereka diharuskan untuk memenuhi kebutuhan biologis para tentara Jepang secara tidak manusiawi dan secara kasar. Para Jugun Lanfu ini sebenarnya mengerti kalau mereka ini melawan rambu normalitas ataupun budaya timur. Namun, tipu muslihat, ancaman, dan teror tentara Jepang berhasil menaklukkan mereka. Sehingga tidak ada pilihan selain menjadi Jugun Lanfu atau wanita penghibur. Jugun Lanfu pertama kali didirikan pada tahun 1932 di Shanghai. Pendirian itu dilatar belakangi oleh merebaknya kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh para tentara Jepang pada masa Perang Jepang dan Cina. Perkosaan brutal itu menyebabkan penyakit kelamin yang merebak di tentara-tentara Jepang. Hal ini tentunya melemahkan angkatan perang kekaisaran Jepang, guys. Oleh sebab itu, muncullah gagasan untuk merekrut perempuan-perempuan lokal, menyeleksi kesehatan dan memasukkan mereka ke dalam lanjo-lanjo sebagai rumah bordil militer Jepang. Jadi guys, kalau kalian yang nggak tahu tuh rumah bordil itu apa, rumah bordil itu tempatnya pria-pria hidung belang dah pokoknya. Jadi guys, di lanjo-lanjo inilah para Jugun Lanfu ditempatkan untuk memuaskan nafsu para tentara Jepang. Sistem Jugun Lanfu ini dibuat secara terorganisir dengan perencanaannya yang sangat matang. Pada awal Perang Asia Pasifik, pemerintah Jepang merekrut Jugun Lanfu secara masif melalui cara konvensional, yaitu dengan membuat iklan yang menawarkan pekerjaan sebagai pelacur. Iklan-iklan tersebut muncul pada surat kabar yang terbit di Jepang dan koloni-koloni Jepang, seperti di Korea, Manchukuo, dan di dataran Tiongkok. Tanggapan atas iklan tersebut awalnya cukup baik, guys. Banyak perempuan yang dengan sukarela mendaftarkan diri mereka, dan ada juga perempuan-perempuan yang dijual oleh keluarganya karena keterbatasan ekonomi. Meskipun demikian, banyak wanita yang tertipu atau ditipu agar mau bergabung dengan rumah bordil militer ini. Bahkan Jepang memaksa gadis-gadis muslim Hui di Cina untuk melayani mereka sebagai budak seks dengan mendirikan sekolah Hui Min Girl dan mendaftarkan anak perempuan Hui ke sekolah untuk dijadikan Jugun Lanfu. Jadi guys, mereka ini menipu perempuan-perempuan muslim yang ada di Cina untuk diberikan kedok sekolah gitu gratis. Jadi guys, mereka menipu perempuan muslim yang ada di Cina untuk diberikan sekolah gratis. Namun ternyata sekolah tersebut hanyalah kedok di balik kerasnya tragedi Jugun Lanfu ini. Gangguan kesehatan merupakan suatu yang tidak dapat dihindari dari pekerjaan semacam ini. Oleh karena itu, tentara Jepang dianjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi atau alat pengaman. Namun, tidak sedikit dari mereka yang tidak menggunakan alat kontrasepsi ini. Bahkan ada juga dari mereka yang menggunakan alat kontrasepsi yang telah kotor. Jadi guys, dari sumber yang gue dapat, pada tahun 1942 terhitung sekitar 32,1 juta alat kontrasepsi yang telah dikirimkan ke berbagai unit di luar Jepang. Kebayang nggak seberapa besar gitu persentase penyakit kelamin pada zaman itu?
Ngeri sih kalau gue. Di tempat hiburan militer Jepang, hak-hak reproduksi perempuan sangat diabaikan. Walaupun terkena penyakit kelamin merupakan sesuatu yang buruk bagi para perempuan ini. Namun, ada yang lebih buruk yaitu kehamilan. Untuk mencegah adanya kasus kehamilan, umumnya perempuan-perempuan ini diberikan semacam ramuan dan tumbuh-tumbuhan untuk mencegah kehamilan. Apabila perempuan-perempuan tersebut ada yang terlanjur hamil, maka mereka dipaksa untuk mengaborsi janin mereka dengan menggunakan pil. Namun guys, ternyata ada juga loh tempat hiburan yang memperbolehkan para Jugun Lanfu-nya ini untuk melahirkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Tetapi setelah itu mereka harus kembali melayani para tentara. Coba deh lu bayangin, ini disuruh lahiran, terus habis itu belum tahu nih siapa bapaknya. Habis ngelahirin, lu disuruh melayanin lagi. Gila. Selain dengan obat-obatan, ada juga guys tempat hiburan yang mensterilisasikan Jugun Lanfu agar tidak dapat menstruasi. Ini karena gua nggak tahu, coba deh jelasin. Apa sih definisi dari nggak bisa menstruasi? Ada yang tahu nggak? Komen di bawah. Sejalan dengan meluasnya kekuasaan tentara Jepang, maka bertambah pula kebutuhan terhadap tempat hiburan bagi tentara Jepang. Dengan kata lain, prostitusi yang berbasis sukarela menjadi tidak cukup. Menjadi Jugun Lanfu yang dipaksa adalah derita sepanjang hari bagi pelakunya. Karena terdapat kebutuhan hidup bagi para Jugun Lanfu ini, sikap Jepang itu dibedakan dalam dua periode. Pada periode awal, para Jugun Lanfu ini diberikan kesejahteraan oleh pemerintah Jepang, seperti makanan bergizi, obat-obatan, sampai sarana mandi. Yang kedua, periode sulit. Pada sekitar tahun 1943 yang ditandai dengan makin menurunnya persediaan makanan dan penjatahan yang ketat. Sedangkan guys, hiburan untuk para Jugun Lanfu sendiri, pihak pengelola rumah bordir tidak memberikan fasilitas khusus kecuali di telawang berupa tiket untuk menyaksikan sandiwara. Di dekat rumah bordil tersebut ada pula rumah makan yang terkadang Jugun Lanfu diajak oleh tamunya untuk makan dan minum di rumah makan tersebut. Salah satu praktek menarik dari rumah bordil yang ada di Jepang adalah adanya sistem penggantian nama dari nama lokal menjadi nama Jepang. Semua orang yang direkrut oleh Jepang akan langsung diberi nama Jepang dan tidak boleh lupa menggunakannya. Para Jugun Lanfu ini tidak tahu persis mengapa adanya penggantian nama tersebut. Mereka sendiri tidak berani mempermasalahkan penggantian nama ini. Namun, mereka menduga bahwa pergantian nama tersebut dimaksud untuk memberikan efek tersendiri bagi orang Jepangnya. Karena mereka juga memanggil nama Jugun Lanfu dengan nama Jepang yang mereka berikan. Di Indonesia sendiri, praktek Jugun Lanfu ini berlangsung sejak kedatangan tentara Jepang ke Indonesia. Lanjo-lanjo didirikan di kota-kota penting di Pulau Jawa seperti di Batavia, di Bandung, di Ambarawa, di Mutilan, dan di Semarang. Tidak hanya perempuan-perempuan lokal yang dijadikan sebagai Jugun Lanfu, tetapi perempuan Belanda juga tidak luput dari proses perekrutan Jugun Lanfu tersebut. Perempuan-perempuan yang tidak mau melayani nafsu tentara Jepang disiksa dan keluarganya diancam akan dibunuh. Mereka tidak jarang dipukuli, ditendang, dan diperkosa pada malam pertama. Beberapa dari wanita ini diperkosa oleh pemimpin tentara Jepang dan juga oleh manajer rumah bordil. Dan parahnya nih guys, salah satu petugas medis yang melakukan pemeriksaan kesehatan berkala terhadap wanita ini juga melakukan tindakan pemerkosaan terhadap Jugun Lanfu ini. Menurut kesaksian seorang wanita yang mencoba untuk bundir dengan mengambil kinadosis besar tetapi gagal, ia kemudian dikirimkan ke rumah sakit jiwa. Wanita lain juga mencoba untuk bundir dengan memotong pembuluh darah namun tidak berhasil. Beberapa wanita mencoba untuk melarikan diri dari rumah bordil, namun mereka segera ditangkap dan dibawa kembali. Jadi guys, ada sebuah kisah nih, seorang gadis yang tidak sadarkan diri selama 2 hari karena terkejut diperkosa. Tidak hanya itu, mereka juga harus menanggung warisan psikologis bahkan setelah setengah abad kemudian. Perkirakan ada lebih dari 40 rumah hiburan yang didirikan tentara Jepang di Indonesia. Dan perempuan Jugun Lanfu di Indonesia ini dikumpulkan dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Pada tahun 1945, seusai Jepang angkat kaki dari Indonesia, mereka melepaskan para Jugun Lanfu. Ada beberapa yang dikembalikan ke wilayah asalnya, bahkan ada juga yang berada jauh dari tempat asal mereka.
Jadi guys, pada tahun 1992, untuk pertama kalinya Kim Hak-sun, korban asal Korea Selatan, membuka suara atas kekejaman militer Jepang terhadap dirinya ke publik. Setelah itu, Jugonanfu terbongkar dan satu persatu korban dari berbagai negara angkat suara. Kemudian, pada tahun 2000 telah digelar Tribunal Tokyo yang menuntut pertanggungjawaban Kaisar Hirohito dan pihak militer Jepang atas praktek perbudakan seksual selama Perang Asia Pasifik. Pada tahun 2001, final keputusan dikeluarkan di Tribunal The Hague. Setelah itu, tekanan internasional terhadap pemerintah Jepang terus dilakukan. Pada Oktober tahun 2007, Kongres Amerika Serikat mengeluarkan resolusi tidak mengikat yang menekan pemerintah Jepang memenuhi tanggung jawab politik atas masalah ini. Meski demikian, pemerintah Jepang sampai hari ini belum mengakui apa yang telah diperbuat terhadap ratusan ribu perempuan di Asia pada masa Perang Asia Pasifik. Jadi bagaimana guys menurut kalian tentang cerita Jugonanfu yang satu ini? Komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang suka sama video ini, bisa like dan share ke teman-teman kalian. Buat kalian yang belum subscribe channel Hana Caraka, langsung aja subscribe guys. Karena bakal banyak banget konten-konten menarik ke depannya. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan konten-konten menarik ke depannya. Gua Muhammad Dandi pamit undur diri. Dengarkan ceritanya dan uji nyalimu. See you in next video. Cabut.